pemirsa, Anda kembali menyaksikan news media hari ini. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Dehra Tonisi, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan informasi yang menarik, aktual, dan terpercaya. Rabu 16 Oktober 2024, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pada pertemuan kelima di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, telah melakukan pertemuan kelima mereka. Pada pertemuan kelima ini merupakan pertemuan kedua kalinya melakukan presentasi kelompok, yang mana membahas terkait regulasi dan kode etik jurnalistik. Baik pemirsa, sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kita. Ada rekan saya Dian yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembahasan regulasi dan kode etik jurnalisme pada pertemuan kelima di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Berikut liputannya. Ya baik, saya Dian bersama kameramen Muhammad dan Disa Putra sudah berada di ruangan kelas kampus 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang akan melaporkan hasil pembahasan pada pertemuan kelima di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, seperti biasa pembelajaran dimulai dengan penampilan per kelompok yang maju untuk melakukan kegiatan reportase atau news anchor. Alhamdulillah penampilan kali ini cukup berjalan dengan baik. Terlihat kelompok yang maju pada hari ini sudah mempersiapkan semaksimal mungkin sebelum mereka maju di depan kelas. Melanjutkan apa yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, yakni mengenai regulasi dan kode etik jurnalisme. Jurnalisme memiliki peran penting dalam demokrasi sebagai pengawasan kekuasaan dan penyampaian informasi yang akurat kepada publik. Sejarah jurnalisme dunia dimulai dari peradaban kuno hingga berkembangnya dengan ditemukan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Pers di Indonesia berkembang penting dalam demokrasi dan kemerdekaan. Dimulai sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1744, pada masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Pers berkembang tetapi dikontrol ketat. Di era modern, pers tidak hanya menyampaikan informasi lokal, tetapi juga global. Dengan diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Di Indonesia, jurnalisme berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Namun pernah dibatasi di era Orde Baru. Setelah reformasi, pers mengalami kebebasan yang lebih besar. Meski tantangannya seperti hoax tetap ada, kode etik jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjamin kemerdekaan pers dan melarang penyensoran. Kode etik jurnalistik mengatur prinsip independensi, akurasi, dan larangan diskriminasi. Tantangan jurnalistik di Indonesia. Yang pertama, tekanan politik dan kebebasan pers, yakni tekanan pemerintah dan sensor, kontrol oligarki dan kepentingan bisnis. Yang kedua, munculnya berita palsu dan tantangan etika di era digital, yakni penyebaran hoax dan disinformasi, jurnalisme clickbait, dan komersialisasi berita. Yang ketiga, kurangnya perlindungan bagi jurnalisme, yakni self-censorship akibat ancaman hukum dan kekerasan. Yang keempat, munculnya jurnalisme warga dan tantangan standar etika. Kurangnya standar pada jurnalisme warga dan regulasi media digital yang lemah. Di era global, jurnalistik menghadapi tantangan baru seperti penyebaran hoax, tekanan politik dan komersialisasi berita, regulasi dan kode etik yang harus tetap diperkuat untuk menjaga kualitas penyiaran. Baik pemirsa, mungkin hanya itu yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Oke baik, terima kasih Dian yang telah melaporkan di lokasi. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini.
Saya Derita Ningsih beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.